Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu ila qiyamis sa'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, kita tidak lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dipertemukan oleh Allah di dalam pelajaran akhlak kelas 7 SMPI Al-I'tisam Karawang. Kita masuk ke dalam pertemuan yang kelima dengan tema adab-adab ketika membaca Al-Quran bagian yang kedua. Karena adab-adab ketika membaca Al-Quran yang bagian pertama sudah pada pertemuan yang lalu. Jadi kita sekarang adalah melanjutkan adab-adab ketika membaca Al-Quranul Karim. Yang keempat yaitu membaguskan suara. Membaguskan suara ini, suaranya dibaguskan, ya, mungkin dengan latihan atau yang sejenisnya. Anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Menghiasi Al-Quran yaitu dengan suara yang indah, dengan suara yang bagus, ya. Walaupun suara manusia berbeda-beda, ya. Allah memberikan anugerah kepada kita berbeda-beda. Akan tapi standarnya adalah kita sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid, ya. Jadi fokus yang pertama adalah bagaimana membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid. Sedangkan lagu, ya, lagu di dalam membaca Al-Quran itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada orang berbeda-beda. Karena memang setiap orang berbeda dan tidak semua orang itu diberikan kemampuan untuk mempunyai seni di dalam suara, ya. Akan tetapi mereka semua harus sesuai dengan ilmu tajwid. Jadi utamanya adalah dengan sesuaikan bacaan kita dengan ilmu tajwid, baru kemudian dengan suara yang merdu atau dengan lagu yang indah. Ya, itu ada di dalam ketentuan-ketentuannya. Bagusnya suara atau suara yang indah akan menyebabkan kita lebih khusyuk di dalam membaca Al-Quranul Karim, ya. Dan mendorong kita, kemudian membantu kita untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Adalah yang kelima, merendahkan suara dari bacaan Al-Quran kita apabila kita takut riya. Ya, jadi kalau takut riya, masalah riya sebenarnya adalah masalah yang ada di dalam hati kita, ya. Apabila kita memang mempunyai tujuan untuk pujian manusia, untuk dilihat oleh manusia, maka itu riya. Akan tapi kalau misalnya kita membaca keras itu adalah untuk memotivasi manusia yang lain agar mereka ikut membaca Al-Quran, maka itu bukan bagian daripada riya. Bahkan termasuk ke dalam ajakan agar manusia membaca Al-Quranul Karim. An Uqbah bin Amir Al-Juhani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-jahiru bil-Qur'ani kal-jahiri bis-sadaqah wal musirru bil-Qur'ani kal-musirri bis-sadaqah. Dari Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mengeraskan bacaan Al-Quran seperti orang yang terang-terangan ketika sedekah, dan orang yang merendahkan bacaan Al-Quran seperti orang yang merahasiakan sedekah. Nah, berarti di sini ada dua pilihan, ya.
kita boleh mengeraskan bacaan Al-Quran, boleh juga merendahkan bacaan Al-Quran. Keras dan rendahnya bacaan Al-Quran itu adalah disesuaikan dengan situasi hati kita. Kalau memang hati kita tidak ada rasa ingin dipuji, tidak ada rasa ingin dilihat, didengar oleh manusia, disanjung oleh manusia, maka kita boleh membaca Al-Quran dengan keras, ya. Sebagaimana petunjuk di dalam hadis-hadis yang lain, yaitu bahwa seorang mukmin itu adalah di antara cirinya dia membaca Al-Quran, ya, terdengar suaranya membaca Al-Quran. Akan tapi kalau takut dengan ria, maka boleh dia itu mensirkan, merahasiakan, ya, bacaan Al-Qur'annya sebagaimana seseorang merahasiakan sedekah. Berikutnya, yang keenam adalah membacanya dengan penuh tadabbur. Maksud dari tadabbur adalah dia menghayati kandungan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Mungkin tahap pertama adalah seseorang ketika membaca Al-Qur'an, ya, dia membaca juga terjemahannya. Ini bagi orang yang memang belum faham terhadap bahasa Arab dan bahasa Al-Quran, dia memakai terjemahannya. Akan tapi itu adalah tahap awal. Tahap berikutnya adalah ketika seorang sudah memahami Al-Quranul Karim dengan bahasanya yang asli, bahasa Arabnya, sehingga dia bisa meresapi bacaan Al-Quran itu, kandungan Al-Quran itu ketika dia itu membaca, ya. Contohnya adalah seperti kita bahasa Indonesia, ya. Kalau kita membaca satu artikel, ya, atau satu kisah dengan menggunakan bahasa Indonesia, kita tidak perlu memproses macam-macam, kita langsung bisa merasakan situasi dan kondisinya. Apabila bacaannya itu menuntut kita untuk tersenyum, maka kita pun akan otomatis tersenyum. Apabila dalam bacaannya itu adalah terkandung kisah sedih, ya, yang mungkin saja menyebabkan kita meneteskan air mata, maka seperti itu. Demikian juga seseorang ketika membaca Al-Quranul Karim. Kalau dia itu sudah terbiasa dengan apa yang terkandung di dalamnya, faham dengan bahasanya, dan merasakan apa yang ada di dalam bacaan-bacaan tersebut, maka dia secara otomatis, ya, kadang merasa gembira, kadang merasa sedih sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika." Satu kitab yang kami menurunkannya kepada engkau, wahai Muhammad. Mubarakun artinya adalah penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru agar mereka itu mentadabburi ayatihi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran. Nah, di sini lihat at-tadabbur wa tadakkur. Ya, tadabbur artinya tadi mengungkap dan meresapi, hanyut, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian mengambil pelajaran adalah ketika dia membaca Al-Quran, dia bisa mengambil faidah dari Al-Quran tersebut. Kemudian pelajaran itu bisa diaplikasikan, bisa dilaksanakan, dikerjakan di dalam kehidupannya kesehariannya. Atau bisa menghindarkan dia dari berbagai macam hal yang bisa mendatangkan kemurkaan dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikianlah pelajaran kita kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.